Hai brother semua, kembali lagi bersama saya Eko Dewo di Undergrounds edisi podcast spesial sebetulnya. Bukan spesial juga sih sebetulnya. Jadi keinginan saya sih gini, di Undergrounds ini, di podcast Underground ini, minggu ini yang bakal saya eh, upload nanti kontennya bakal ini tentang kita interview atau ngobrol-ngobrol ya, podcast bareng gitulah, apalah namanya, bareng band-band yang lagi on the fire juga di skena grunge di Medan ini terutama. Dan juga bisa brother cek nanti setiap Sabtu ya, itu ada interview-interview atau podcast-podcast bareng band-band grunge. Dan sekarang pun jadi buat pada semua yang punya bands boleh ngubungin saya, atau brother semua bisa tulis komen siapa yang harus kita interview untuk selanjutnya gitu ya. Kemarin kita udah ngobrol bareng Determine, terus ada Dimension Land, dan ada Nostril dan Blown to Atom. Nostril sama Blown to Atom satu video ya. Kebetulan kita ngobrol bareng Sela dan Opal. Dan berikutnya tonton aja terus podcast-podcast setiap Sabtu ya, jam 8 malam ya. Dan juga perlu brother ketahui, saya jadi di antara Sabtu itu bakal memberi suatu podcast ngobrol sendiri kayak gini tentang musik grunge dan sekitarnya, dan seluk-beluk tentang musik grunge ini. Dan makin digali sebetulnya makin luas sebetulnya ya. Memang kelihatannya spesifikasi gitu grunge, tapi makin luas juga sebetulnya ya brother. Makanya ikutin terus Undergrounds bareng saya Eko Dewo di Giliawan Militia TV. Oke, di kesempatan kali ini saya ada beberapa baca, mungkin agak-agak ini ya, apa kalau ini harus dikecilkan dulu mungkin ininya, resolutionnya bisa kebaca nggak ya? Nah ini ada nih ya, kebaca ya. Oke, saya sebetulnya ini dari bukunya Mas Yoyon. Mas Yoyon di rumahnya tentu saja di daerah mana saya juga belum tahu, belum kenal. Suatu hari pasti saya bakal ada kesempatan, saya bakal datang ke Surabaya atau ke Sidoarjo, ke rumah Mas Yoyon ya. Sidoarjo kali ya. Jadi dari Sidoarjo ke Surabaya itu sekitar berapa jam ya? Dulu terakhir saya ke sana tahun berapa itu? Lama. Jadi saya mau mulai dari newsletter ya, newsletter yang ada di bukunya Mas Yoyon. Di buku catatan seorang apa lupa, aduh catatan saya di sini bentar ya, kita cek dulu. Mana nih bukunya? Di rumah sih ya, nanti kita ulas ya bukunya Mas Yoyon ya. Tapi saya mau ngebuka newsletternya gitu yang ada di bukunya Mas Yoyon. Bentar, kita buka dulu musik dan perkembangannya. Ya, gimana nih? File-filenya agak-agak acak-acakan gini. Oke, langsung aja di newsletter yang sudah saya persiapkan ya. Nanti kita bahas. Nah, di sini di newsletter yang dibuat oleh Mas Yoyon, Bangku Taman edisi pertama ya. Dan ngomong-ngomong newsletter,
kayaknya perlu juga kita membuat newsletter ya di Medan ini tentang musik grunge dan sekitarnya ya. Jadi bukan hanya media di underground ini aja, tapi ada media tulisnya ya atau media fisiknya berbentuk newsletter. Zaman-zaman dulu tuh sekitar tahun 90-an marak sekali tuh. 97 sih, 97 ke sinilah. Sampai 2003 atau 2000 berapa gitu ya. Masih banyak orang-orang nulis tentang newsletter atau fanzines. Dan sekarang mereka pada beralih ke digital ceritanya. Tapi saya pengen mengulas sebetulnya masalah digital dan tidak digital juga ya. Oke, mungkin nanti di kesempatan lain bakal saya ulas digital dan non digital. Jadi kembali lagi banyak merilis newsletter melalui digital. Nah, jadi orang Sunda saya. Emang orang Sunda sih. Masalahnya masalahnya digital ini ya satu tergantung kuota kita sebetulnya ya nggak kuota, dan kita rajin nggak menyimpannya juga ya. Kayak saya ini menyimpan, saya tulis gitu, saya save dalam bentuk PDF, jadi saya bisa baca di pad saya, bukan pad sih, tablet ya, tablet saya. Ini ada Bangku Taman edisi 1 for free. Di sini ditulis ngalor ngidur tentang grunge, dan saya juga sama ngalor ngidur tentang grunge. Ya, di newsletter pertama ini, di newsletter Bangku Taman edisi 1 ini, jadi dimulai ketika yang menulis ini mungkin Mas Yoyon ya, diskusi bersama teman-temannya ya. Jadi diulas di sini, dikatanya di daerah sana tentang apa itu musik grunge. Jadi kita mulai dengan arti kata grunge sendiri ya. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Dan saya juga perlu juga sama seperti yang Mas Yoyon lakukan di Bangku Taman ini, perlu informasi ya. Selain yang saya terima di diri saya sendiri, hasil saya ngulik-ngulik sendiri, juga saya perlu informasi juga dari brother semua yang menonton channel Underground ini. Boleh di email ke geliawanmilitia1913 @gmail ya, atau di DM ke Instagram, bisa Instagram ya, di geliawanmilitia_tv. Jadi nanti saya juga tulis linknya ya di description di bawah. Saya perlu diskusi sebetulnya bareng-bareng teman-teman semua, dan mungkin kendalanya juga di waktu sama di ya kesibukan juga ya. Maklum lah, kita juga harus bergerak mencari sesuap nasi. Oke, kembali lagi di sini di Bangku Taman ini ditulis arti kata grunge. Arti grunge sendiri katanya di sini ditulis, kalau melihat dari kamus bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain, nggak ada tuh artinya grunge itu ya. Jadi yang ada di kamus slang Amerika, jadi bahasa slang Amerika di terbitan Gramedia, di sini ditulis adanya tulisan grunge. Grunge itu nulisnya GRUNGT, grunge, yang artinya muak, dan grung atau GRUNG ya, atau grang juga, yang artinya muram.
Sedangkan salah satu respondi diskusi juga mengatakan katanya bisa mirip dengan kata grungy. Grungy itu artinya jorok. Jadi arti kata grunge itu sendiri mungkin ya suatu yang muram, suatu yang muak dan jorok. Bisa dilihat dari apa ya, identitas atau karakter dari lagu-lagu grunge itu sendiri. Kasar ya, jorok gitu. Jorok tuh artinya dengan sound yang fuse gitu ya, terutama fuse. Kalau ya kalau sekarang fuse gitu, kalau zaman dulu mungkin distorsi atau overdrive yang berlebihan, overdrive gitu ya, atau apalah. Tapi menghasilkan kata yang kotor, bukan kata, sound suara yang kotor. Kalau itu dilihat dari karakter musiknya, musik grunge ya. Dan saya pun mengulik seperti itu. Jadi gitar, bassnya lebih lebih kasar-kasar gitu, tidak harus gimana gitu ya. Pokoknya setiap band punya karakter tersendiri ya, sesuai dengan alat-alat yang mereka punya juga tentu saja ya. Oke, juga di sini brother, kalau dilihat dari kata grunge juga artinya apa? Muram. Mungkin dari karakter lirik ya, karakter liriknya, identitasnya musik grunge itu liriknya kadang-kadang muram-muram gitu, tentang diri sendiri yang muak dengan situasi tertentu, muak dengan seseorang, muak dengan apa. Jadi banyak orang yang bilang musik grunge ini musik pelampiasan gitu ya, kekesalan gitu. Jadi ada yang pernah saya ngobrol sama saya, wajarlah banyak musisi grunge yang bunuh diri. Habis bahasa-bahasanya tentang kekesalan diri sendiri, yang merasa diri ini tidak layak untuk tinggal di dunia ini. Sayang banget ya kalau punya berpikiran seperti itu. Jadi harus lebih-lebih positif kita brother semua dalam menghadapi apapun, segala sesuatu. Memang kalau untuk mengikuti emosi, nafsu gitu ya, kalau melihat sesuatu itu geram atau apa ya, itulah mungkin menjadi suatu hal yang menjadi percikan-percikan dari musik-musik grunge juga. Mungkin awalnya begitu kita kembali lagi seperti si Nirvana menerjang dengan lagu Smell Like Teen Spirit, di saat gelombang musik-musik hard rock lagi di zaman keemasan gitu ya, tahu-tahu nendang nih, pes, Smell Like Teen Spirit diramu sedemikian rupa dengan gaya terutama gayanya para personilnya Nirvana ini. Baju cuek-cuek aja, rambut bebas-bebas aja, sedangkan hard rock dengan dandanan agak mirip-mirip feminim gitu ya, pakai gincu-gincu atau apa gimana gitu ya. Jadi diterjang dengan musik yang santai, musik yang sederhana, kadang cemen gitu ya sebutnya, tapi nendang gitu. Orang suka semua dengan seperti itu. Mungkin juga ada di satu titik jenuh seseorang gini. Begitu jenuh dengan musik seperti ini, begitu datang yang baru, balik dia ke situ. Ya. Mungkin brother semua juga pernah mengalami seperti itu. Jadi saya sekali lagi memohon pada brother semua yang tahu atau kita diskusi tentang musik grunge, boleh undang saya ke mana aja. Mungkin kita diskusi bagaimana bagusnya musik grunge ini, apa arti kata musik grunge ini, dan bagaimana seluk-beluk tentang musik grunge ini. Boleh ya, hubungi saya di DM aja di Instagram. Dan juga buat informasi-informasi teman-teman semuanya, bisa diulik, kita bakal buat newsletter lagi mungkin ya. Jadi darah penulisan-nulisan saya agak-agak menggairah lagi gitu, bukan menggairahkan, menggairah lagi gitu, mendidih lagi pengen nulis newsletter juga. Cuman ya
Belum tahu juga waktunya kapan, tapi bakal saya usahakan ya. Oke, brother semua, sekali lagi jangan lupa subscribe ya channel saya ini di Gereawan Militia underscore TV, dan nanti bakal ada konten baru lagi namanya Gereawan Militia Reaction ya. Bakal ada mereaction single-single terbaik dari teman-teman semua ya, yang udah di YouTube. Tentu saja saya dengan izinnya dulu baru bisa saya reactionkan. Siapa tahu nanti saya reactionkan ternyata tidak suka, apalagi mungkin saya agak mengkritik begini begitu begitu, ya saya minta maaf juga ya. Oke, kita ketemu lagi di Gereawan Militia TV di kontennya Underground sini. Kita bakal mengulas-ngulas tentang grunge ya. Kita bakal buat ngobrol-ngobrol di podcast tentang musik grunge. Jadi jangan bosan-bosan. Oh iya, sekali lagi buat brother semua, mungkin yang nonton ini, buat yang punya band terutama, tolong saya menghimbau untuk mulai membuat sebuah dokumentasi untuk band-band kalian, biar mudah untuk dicari. Itu pun menjadi modal tersendiri. Udah ada beberapa podcast yang saya mengulas-ngulas tentang itu ya. Jadi ayo semangat mendokumentasi. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya Eko Dewo di Undergrounds. Simak jangan lupa setiap Sabtu jam 8 malam itu bakal ada interview saya di podcast Underground ini, dan juga nanti ada Underground tersisi seperti ini, saya ngobrol sendiri tentu saja bersama brother semua. Langsung nonton, jangan bosan-bosannya ya. Jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu lagi. Jaga selalu keluarga kalian, sehat-sehat terus ya brother di situasi pandemi seperti ini. Jangan lupa ikuti aturan prokes yang ada. Ya.